Halo teman-teman, selamat datang di channel 7 Fact. Oke, di channel ini kita akan berbagi pengetahuan dan informasi mengenai seputar kejadian di seluruh dunia, mau itu sejarah, teknologi, atau apapun itulah. Selama itu bias menambah wawasan kita supaya kita tidak ketinggalan informasikan. Oke, kita langsung saja. Oke, di video kali ini kita akan membagikan informasi tentang 7 kerajaan Islam tertua di Indonesia. Oke, seperti yang kita ketahui Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia. Ini membuktikan bahwa peran agama Islam dalam membangun peradaban di Nusantara sangatlah kuat. Yang dimana awal mula masuknya Islam di Nusantara pada tahun 506 Hijriah dibawa oleh pendakwah dari Arab Saudi Makkah. Dan sekaligus mendirikan Kesultanan Islam tertua di Indonesia yang terletak di Banda Aceh. Oke, mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan sejarah Islam di Indonesia. Ini merupakan pelajaran yang pasti masuk dalam kurikulum bangku sekolah. Ya, hanya saja mungkin di antara kalian ada yang lebih suka belajar lewat YouTube kan daripada harus membaca dan mendengarkan pelajaran di kelas. Hahaha. Oke, supaya durasi tidak terlalu panjang, mari kita mulai. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak, juga dikenal sebagai Kesultanan Perlak, merupakan kerajaan Islam yang berkuasa di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Perlak, Aceh Timur. Kesultanan ini berdiri sekitar tahun 840 hingga 1292 Masehi. Wilayah Perlak terkenal sebagai penghasil kayu perlak, jenis kayu berkualitas tinggi yang sangat digunakan dalam pembuatan kapal. Oleh karena itu, daerah ini sering disebut sebagai Negeri Perlak. Kekayaan alam Perlak dan posisinya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan yang berkembang pada abad ke-8. Pelabuhan Perlak sering didatangi oleh kapal-kapal dari berbagai wilayah, termasuk Arab dan Persia. Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam di daerah ini, terutama melalui perkawinan campur antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan ini memainkan peran penting dalam perkembangan budaya dan perdagangan di kawasan tersebut. Kerajaan Perlak sudah ada pada tahun 506 Hijriah, berawal dari datangnya sebuah kelompok dakwah dari Mekah, Arab Saudi, yang tiba di wilayah Perlak. Di antara para pengikut dakwah ini terdapat seorang bernama Sayyid Ali Al-Muktabar, yang kemudian menikahi seorang gadis setempat bernama Putri Tansir Dewi. Dari pernikahan mereka, lahir seorang anak yang diberi nama Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang kemudian menjadi pendiri dan raja pertama Kerajaan Perlak. Yang kedua, Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15, Kolano Marhum atau penguasa Ternate ke-18 adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano Marhum adalah putranya, Zainal Abidin. Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, syariat Islam diberlakukan, dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate.
Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam, atau Samudra Pasai, dengan sebutan singkat yaitu Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lhokseumawe Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Miurasilu, yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sekitar tahun 1267, berdasarkan hikayat raja-raja Pasai serta tersebut dalam Tambo Minangkabau putra dari Ahlul Bait Sayyidina Hussein, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu dan menyebut nama raja yang mukim dari tahun 710 Masehi, hingga para anak cucunya sebagai penyebar agama Islam di Sumatera. Setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasser. Marasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga, kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh, ia wafat pada tahun 696 H atau 1267 M. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan Tiongkok nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek atau Perlak, Basma dan Samara atau Samudra. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai, seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Yang keempat, Kerajaan Goa. Kesultanan Goa kadang disebut Kerajaan Goa atau Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Madia Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, sebagian Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar saat ini. Berawal dari chiefdom yang didirikan pada awal abad ke-14 atau sekitar tahun 1320 Masehi. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya bersama Kerajaan Talo sekitar tahun 1511 hingga 1669. Ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk di antaranya sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, pesisir timur Kalimantan hingga wilayah utara. Dalam prosesnya menjadi kekaisaran maritim, Kerajaan Goa mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan militer. Perubahan sosial budaya yang drastis juga terjadi seiring mengeratnya hubungan antara Kerajaan Goa dan dunia luar, terutama setelah Kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1607. Dalam naskah Lontara Paturiolo Anggoa menyebutkan bahwa keturunan penguasa kerajaan, Kesultanan Goa berawal dari perkawinan tumanurung yang secara harfiah dapat diartikan orang tidak diketahui asal-muasalnya secara pasti dengan seorang bangsawan yang hanya dikenali dengan Karaeng Bayo. Sebagai perkawinan antara wanita bangsawan setempat dan penguasa. 4. 5. Bangsawan-bangsawan Bati Salapanga di Goa pun bersepakat membentuk negeri dan mengangkat mereka berdua suami istri sebagai penguasa. Bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan negeri Goa terjadi pada sekitar tahun 1320 Masehi. Yang kelima, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terletak di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang bahkan mengambil alih pelayaran dan perdagangan dari Kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Malaka menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan Portugis pada tahun 1511. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara pada tahun 1390 sampai 1413. Saat itu, ia berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit pada tahun 1377 dan berling di Tumasi. Nama tua Singapura saat berada di bawah kekuasaan Siam. Pada sekitar 1400 tahun, Malaka masih merupakan kampung kecil yang penduduknya terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan. Kondisi itu memberikan rasa aman Parameswara dari ancaman Siam. Di Malaka, Parameswara menemukan pelabuhan yang baik yang disinggahi kapal-kapal di segala musim yang terletak di Selat Malaka. Berkat bantuan para pelaut dan orang Melayu yang datang dari Palembang, Parameswara dengan cepat membangun pemukiman yang besar di Malaka, yang pada akhirnya, ia berhasil membangun Malaka menjadi pelabuhan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku di timur sampai Afrika Timur dan Laut Tengah di barat. Sebagai salah satu kesultanan Melayu yang pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15, Malaka merupakan bandar niaga terbesar di Asia Tenggara. Salah satu faktor terpenting di samping adanya perlindungan Cina adalah tempatnya aman dari gangguan angin musim. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, Parameswara menganut agama Islam pada usia 71 tahun dengan gelar Sultan Iskandar Syah. Kemudian, Islam menjadi agama resmi di Malaka. Setelah Parameswara meninggal maka digantikan Sultan Muhammad Iskandar Syah pada tahun 1424 sampai 1444 yang merupakan putra Sultan Iskandar Syah. Yang keenam, Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam di Jawa yang berdiri pada abad ke-15. Kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Hal ini karena kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi. Perkembangan pesat dialami kerajaan ini saat diperintah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1479. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan pesat di bidang agama, politik, maupun ekonomi. Setelah lebih dari 2 abad berdiri dan runtuh pada abad ke-17. Sejarah kerajaan Cirebon didapat dari babat Tanah Sunda dan Carita Purwaka Caruban Nagari. Diketahui bahwa Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai, wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Dan Raden Walangsungsang mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, orang yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang. Usai menunaikan ibadah haji, ia dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang aktif menyebarkan agama Islam. Salah satu raja terkenal kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang berkuasa antara 1479-1568 Masehi. Selain memajukan kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahannya, beberapa wilayah yang berhasil dikuasai adalah Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Sementara di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai bangsa, seperti Champa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Yang 7, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada sekitar abad ke-15. Selain itu, Kerajaan Demak juga dikenal menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Dalam hal penyebaran agama Islam, Kerajaan Demak dibantu oleh sosok Wali Songo. Letak Kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, wilayah Demak awalnya merupakan sebuah kadipaten yang menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang juga menjadi raja pertama di kerajaan tersebut.
Raden Patah yang sebelumnya pergi meninggalkan Majapahit mendirikan kerajaan Demak setelah memperoleh dukungan dari bupati yang berkuasa di sekitar wilayah Demak. Ia kemudian mendirikan kerajaan Demak dengan aturan dan norma yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Setelah Raden Patah, anaknya yang bernama Pati Unus naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir di tahun 1518. Sayangnya Pati Unus yang bergelar Pangeran Sabrang Lor hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Hal ini karena Pati Unus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Tahta Pati Unus kemudian diisi oleh Sultan Trenggana yang dikenal karena terlibat dalam pertempurannya merebut Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fatahillah. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada tahun 1541-1546 di bawah pemerintahan Sultan Trenggono. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat dalam peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546. Itulah sedikit penambah pengetahuan sejarah yang dapat kami berikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terus dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus memberikan informasi berharga bagi teman-teman. Sekian dulu dari kami dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.